Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Fahri Husaini. Saya seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika dari Universitas Negeri Jakarta. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview hasil proposal penelitian ya. Mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, untuk judulnya itu sistem keamanan kotak amal anti maling berbasis Arduino. Mungkin tidak panjang lebar, mari saja kita langsung ke materinya. Kemudian ini adalah bab 1 pendahuluan. Kita ke bab 1 pendahuluan dulu. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Nah, jadi latar belakang masalah mulai dari keamanan ya. Nah, keamanan security adalah suatu kondisi di mana manusia atau benda merasa terhindar dari bahaya yang mengancam ataupun mengganggu. Selanjutnya akan menimbulkan perasaan tenang ataupun dan nyaman ya. Keamanan dapat diperoleh melalui beberapa cara, salah satunya yaitu dengan kita menggunakan dan menerapkan teknologi. Kemudian ada password ya. Password adalah tanda suatu kepemilikan untuk membuka atau mengakses suatu sistem. Dalam penerapannya, ada banyak sekali jenis-jenis password yang digunakan. Ya. Ada yang menggunakan angka, huruf, bit card, sidik jari, wajah, dan bahkan ada yang menggunakan retina mata itu sebagai passwordnya. Kemudian, di gambar selanjutnya itu ada kotak amal. Nah, kotak amal merupakan salah satu media untuk manusia untuk berbuat baik dengan menyumbangkan sebagian kecil rezeki yang didapat. Kerap kali mudah kita temui keberadaan kotak amal di masjid, ya. Nah, biasanya di sekitar kita pasti tentu ada masjid, dan di dalam itu biasanya terdapat kotak amal. Biasanya disimpan di dalam ataupun di luar, tergantung dari kebijakan masjidnya. Kemudian untuk wujud kotak amal itu yang biasanya berwujud kotak transparan dari kaca, papan besi ataupun kayu. Nah, uang yang menumpuk di dalam kotak amal meskipun berada dalam lingkungan masjid, rupanya tetap menarik perhatian beberapa orang untuk mencurinya. Terkadang kita tidak tahu ya bahwa dia seseorang apa atau terkendala ekonomi, itu pasti di berita selalu saja ada berita tentang pencurian kotak amal. Ya, walaupun itu di masjid, eh, tidak tidak mengurangi ini pencurian gitu ya. Nah, maka dari itu kita selalu harus waspada. Nah, pada umumnya kotak amal yang ada sekarang kurang memiliki sistem keamanan yang baik dan penggunaan kunci gembok yang terkesan tidak praktis. Karena kenapa? Karena mudah untuk dibuka paksa ataupun dibobol. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, ataupun manfaat. Nah, apa rumusan masalah? Nah, bagaimana kita merancang prototipe sistem keamanan kotak amal masjid? Untuk tujuan penelitiannya, kita untuk menghasilkan sebuah prototipe berupa kotak amal yang dilengkapi dengan sistem yang berbasis Arduino. Apa saja manfaatnya? Untuk meningkatkan keamanan kunci kotak amal di dalam tempat ibadah, ya, contohnya masjid. Selanjutnya, ini masih lanjutannya, kemudian ada batasan makalah. Yang pertama, sistem ini menggunakan sensor AirFit, Selenium lock, sensor FIR, buzzer, relay, dan LED. Untuk kedua, sistem menggunakan prototipe dengan bantuan papan kayu. Yang ketiga, menggunakan Arduino sebagai sistem kontrolnya. Kenapa? Karena Arduino di sini sebagai otaknya ya, sebagai pengendali kontrolnya. Dan AirFit sebagai pembuka kunci keamanan dan sensor FIR sebagai pendeteksi adanya gerakan. Ya, adanya suatu gerakan, contoh gerakan tangan ataupun lainnya. Nah, kita selanjutnya
ke bab 2 pembahasan. Nah, ada landasan teori. Sebelum kita buat, pasti tentu kita membutuhkan alat dan bantuan lainnya. Nah, di sini ada gambar Arduino 8. IDE itu merupakan kependekan dari Integrated Environment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Nah, di sini kita dapat membuat program di Arduino 8 ini. Kemudian selanjutnya ada RFID ya, komponen RFID atau sensor RFID, atau dalam bahasa Inggris Radio Frequency Identification atau identifikasi frekuensi radio. Nah, identifikasi frekuensi radio adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Kemudian sebelahnya ini ada gambar solenoid locks ya, atau solenoid door lock. Solenoid door lock adalah salah satu solenoid yang difungsikan khusus sebagai solenoid untuk pengunci pintu secara elektronik. Selanjutnya, nah ini ada Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Nah, di sini dia sebagai otaknya, dia sebagai pengontrolnya akan nanti. Kemudian di sampingnya ada sensor PIR atau disebut juga dengan passive infrared. Apa itu? Nah, merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Nanti dia akan mendeteksi adanya suatu gerakan atau suatu objek. Kemudian sebelahnya ada relay. Ini dua channel. Kemudian relay adalah saklar switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni apa saja? Yang pertama elektromagnet coil dan mekanikal seperangkat kontak saklar atau switch. Nah, kemudian yang selanjutnya itu buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Kemudian, komponen elektronik yang memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Ini adalah lampu LED ya. Nah, lampu LED terbuat dari bahan semikonduktor. Selanjutnya yaitu kabel jumper, ini male to male. Nah, ini adalah kabel. Nah, jadi jumper adalah kabel penghubung yang biasa digunakan yaitu untuk membuat rangkaian sistem. Biasanya digunakan pada biasanya di project board ataupun PCB bisa. Dasar konstruksi sebuah. Nah, selanjutnya ada project board atau breadboard, yaitu adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototipe dari suatu rangkaian elektronik. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Nah, ini adalah project system. Nah, kita harus tahu dulu pengertian daripada project. Nah, yaitu bagian alir adalah bagian atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur. Sistem cara logika. Bagian alir flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Nah, ini flowchart sistem yang saya gunakan nanti, yaitu flowchart di atas ini menjelaskan sebuah proses kerja dari sistem keamanan kotak amal ya, yang dimulai dengan memindai kartu ke sensor RFID, dan jika sensor RFID membaca kode tersebut sesuai, maka LED hijau akan menyala dan diteruskan ke relay yang akan menjalankan solenoid locks akan membuka. Jadi, jika kode tidak sesuai, maka LED merah akan menyala dan buzzer berbunyi serta relay mati. Kemudian, sistem tambahan berupa sensor PIR itu yang akan membaca suatu pergerakan atau adanya suatu gerakan dan akan menghasilkan output buzzer yang akan memberi tanda peringatan atau adanya bahaya yang mengancam si kotak amal. Selanjutnya, kemudian ada block diagram.
Nah, blok diagram adalah suatu perencanaan alat yang mana di dalamnya terdapat inti dari pembuatan modul tersebut. Nah, di sini ada blok diagram untuk sistem keamanan kotak amal nanti. Nah, yang pertama, untuk pengontrolnya itu ada Arduino Uno R3. Untuk inputnya itu ada terdapat power supply, airbit, dan sensor peer. Dan untuk outputnya terdapat 4. Nah, yang pertama itu LED, buzzer, kemudian relay, dan solenoid. Jadi ada 3 input dan 4 output. Selanjutnya ada bab 3. Nah, kemudian ada jenis data. Jadi, di sini kita menggunakan data kualitatif. Apa itu? Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, pada metode penelitian ini, penelitian menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Selanjutnya, adapun prosedur penelitian. Yang pertama, ada rencana atau planning. Kemudian yang kedua ada analisis. Yang ketiga ada rancangan atau desain. Yang keempat ada implementasi. Untuk yang pertama, rencana atau planning. Dalam melakukan perancangan perlu sebuah rencana yang tersusun, ya, yang baik guna untuk mendapatkan hasil objektif dan akurat. Yang kedua ada analisis. Berdasarkan cara pembuatan perancangan sirkulasi tersebut, selain itu juga kita tentu membutuhkan referensi dan materi untuk membuat program dalam Arduino Uno, ya, yang terhubung dengan sensor airbit dan sensor FIR. Untuk yang ketiga, itu rancangan atau desain. Perancangan ini adalah merancang sebuah keamanan kotak amal anti maling yang berdasarkan tingkat kinerja yang ada. Perancangan ini dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu satu perancangan hardware, kedua perancangan software. Untuk yang keempat, itu ada implementasi. Apa? Yaitu pembuatan perancangan prototipe keamanan kotak amal, yaitu dengan berdasarkan kinerjanya. Selanjutnya, kemudian ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga ada studi literatur. Nah, yang pertama kita menggunakan metode observasi. Nah, jadi gimana? Nah, jadi metode pengumpulan data ya yang melalui pengamatan langsung secara cermat di lapangan. Observasi yang dilakukan adalah mengamati secara langsung ke tempat ibadah, yakni Masjid Nurul Hikmah yang mempunyai dan tentunya menggunakan kotak amal ya. Untuk yang kedua, kita menggunakan metode wawancara. Metode pengumpulan data yaitu yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Untuk yang ketiga, itu studi literatur. Jadi, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau mengumpulkan referensi-referensi. Pengumpulan data diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul penelitian, antara lain yaitu perpustakaan, jurnal, e-box, laporan, dan teori-teori yang mendukung penelitian. Kemudian ada pun waktu dan tempat pelaksanaan. Yang pertama waktu pelaksanaan, yang kedua tempat pelatihan. Untuk waktu pelaksanaannya, waktu penelitian ini akan berlangsung kira-kira kurang lebih 2 bulan, ya, mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2022. Untuk yang kedua, tempat penelitian, yaitu Masjid Nurul Hikmah, Desa Cikiwul atau Kampung Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, yaitu dengan kota Bekasi. Adapun biodata saya, yaitu saya Pak Seni, lahir di Bekasi 11 Agustus 2001. Saya seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan vokasional teknik elektronika. Saya juga pernah bersekolah di SDN Cikiwul 4, Cikiwul, ya, kemudian SMP Islam Al-Falah, kemudian SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Nah, adapun semoga dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Mungkin saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan ya kepada teman-teman semua ataupun kepada yang lainnya. Mohon maaf kiranya terdapat kesalahan ataupun dari ucapan ataupun dari tulisan ataupun dari lainnya. Mungkin dari saya kira mohon maaf, dimaafkan, mohon maaf.
Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.